Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, bagi perantau, tentunya umat Hindu yang berada di daerah mayoritas, pasti pernah mengalami kejadian seperti apa yang pernah saya alami. Semeton, pada saat itu saya mengalami sebuah kisah di mana kami yang tentunya tidak begitu banyak berada di suatu desa dan bertetangga pada saat itu dengan beberapa orang dari agama mayoritas. Dan Semeton, pada saat itu ada seorang anak dari tetangga itu menangis terus. Dan anehnya justru mereka berada di tempat rumahnya yang nyaman. Dan kemudian dari keluarga kami yang Hindu itu berada di rumah yang biasa saja. Dan sama-sama juga memiliki seorang bayi. Namun bayi yang di tempat kita umat Hindu tersebut selalu sejuk dan tidak pernah menangis. Dan Semeton, ketika kami sempat bertanya, ada apa? Kenapa anakmu menangis? Dan sebuah perkataan yang kurang enak untuk kami dengar dan kami maklumi, entah ini karena beliau orang tersebut tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang Hindu, atau memang dia mendapatkan semacam dogma seperti itu. Sebuah pernyataan mengejutkan. Sambil bercanda, entah mungkin dia bercanda atau serius, dia berkata, ya iya, karena di tempat kamu loh setannya diundang dan diberikan sesaji seperti itu. Dan kan beda kalau tempat kami diusir. Nah, simpel ceritanya begitulah Semeton. Walaupun kenyataan ceritanya sebenarnya lebih menyakitkan kalau didengarkan. Intinya pada dasarnya seolah-olah di tempat kami yang bertetangga itu memang kegiatannya mengundang setan dan menyembah setan. Nah Semeton, mungkin kami selalu berpikir baik. Bisa saja karena seseorang tetangga ini memang dia tidak begitu mengetahui apa itu Hindu. Jadi mereka hanya berpandangan sempit begitu Semeton. Teologi Hindu tidak mengenal kata setan. Masyarakat atau umat Hindu di Bali pun tidak pernah berkenalan dengan yang namanya makhluk setan. Apalagi kemudian dikatakan menyembahnya. Pemilik Hindu hanya memuja dan menyembah Tuhan yang Maha Esa, beserta manifestasinya termasuk para dewa Pitara atau Batara Batari. Selain itu, apa yang disebut makhluk ciptaan Tuhan yang lain dan berada di posisi lebih rendah dari manusia, seperti Danawa atau raksasa, Detya, Yatudana, Asura, Pisaca, atau yang lebih akrab dengan para buta, tidak pernah juga disembah. Ketika umat Hindu mengaturkan banten pada pohon tumpak bumbu, pada hewan tumpak kandang, mengucapkan mempacari motor tumpak landap, menaruh canang pada sebongkah batu patung atau yang lainnya, menggelar banten caru di perempatan jalan dan sebagainya, sama sekali bukan dalam konteks menyembah pohon, hewan, motor, batu atau patung, setan dan jenisnya. Pada tulisan balipos.com menuliskan, melainkan dalam upaya menghargai berkah anugerah ciptaan Tuhan lainnya sebagai satu kesatuan kosmos yang sudah membantu keberlangsungan kehidupan manusia di sekitar kita tentunya. Seringnya untuk menjaga atau memulihkan kembali keseimbangan makrokosmos Buana Agung dan mikrokosmos Buana Alit yang sempat terganggu, sehingga terjadi ketidakharmonisan alam dalam bentuk munculnya berbagai macam masalah atau musibah. Teologi Hindu yang monopanteis mengajarkan bahwa tiada apapun yang bukan berasal dari Tuhan. Semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Sebagaimana disuratkan di dalam Pustaka Brahma Sutra 1.1.2 Janma Dasya Yata, yang berarti bahwa Tuhan adalah dari mana mula asal semua ini. Bahwa Tuhan merupakan asal dari segala yang ada ini. Ini menunjukkan bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Tuhan, baik yang tampak maupun yang tidak terlihat. Tuhan adalah penyebab segala apapun yang ada sebagai prima causa mutlak. Tuhan mengada dan kemudian mengadakan, menciptakan segala yang ada, lalu dipelihara atau akhirnya ditiadakan kembali. Kemudian kitab Chandogya Upanishad 3.14.1 pun menyatakan Sarvakala idam Brahman, yang artinya semua yang ada ini adalah Brahman atau Tuhan. Lahir kembali konsep Tattva Asi yang mengajarkan umat Hindu untuk kepada siapapun atau apapun agar saling menghargai dan menghormati. Bukan hanya kepada sesama umat Hindu, tetapi kepada semua makhluk. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, termasuk apa yang oleh oknum tertentu dikatakan sebagai setan. Sebab makhluk setan itu sendiri sejatinya adalah ciptaan Tuhan.
Meski diciptakan berbeda karena berasal dari api yang dikatakan pada Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad bin AMR bin Tamum al-Farahidi dalam kitabnya Al-Ain menjelaskan kata dasar syaitan adalah syatana yang memiliki makna bauda atau jauh-jauh dari nikmat Tuhan. Kemudian para ulama menambahkan setan adalah sifat makhluk yang jauh dari Rabb atau penciptanya, yaitu Tuhan. Di sini juga bermakna melanggar. Jika kemudian ada oknum tertentu yang jauh dalam arti melanggar perintah Tuhan berkaitan dengan pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati sesama ciptaannya. Jika demikian penjelasannya, maka siapapun dia, jika secara sadar melakukan perbuatan baik, lalu pikiran yang kemudian diucapkan, apalagi disertai tindakan nyata dengan berbagai cara dan media sebagai bukti otentik, tidak salah jika dikategorikan sebagai setan karena jauh dari perintah Tuhan. Sebutan tulisan tersebut sempat ditulis oleh dosen Universitas Hindu UNI Denpasar tentang setan tersebut pada balipost.com. Bagaimana pendapat Anda teman-teman tentang apa yang sempat kami alami di wilayah Sumatera Selatan? Meskipun tidak ada konflik yang terjadi, kami biasa-biasa saja karena kami sangat menghargai ketidaktahuan dari tetangga kami. Bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Syukur Atta Isna Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.